Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pika Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang tergila-gila padamu. Ini untuk dia yang sangat suka sama kamu, pengen deketin kamu, pengen bener-bener memiliki dirimu. Jadi ini dia tergila-gila padamu. Kamu pikirkan pertanyaannya. Untuk kalian yang baru di channel aku, halo. Jadi kalau di aku caranya adalah kamu memvisualisasikan atau membayangkan atau menggambarkan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan sesuai tema. Cara untuk memilih secara intuisi, salah satunya seperti itu. Pilihlah dengan intuisi kalau kamu mau butuh pembacaan yang resonan atau yang sesuai sama kamu. Karena ini pick a card, jadi ada 3 pilihan. Pilihan pertama ada lapis lazuli. Pilihan kedua ada dimension stone. Jadi si batunya ini hitam putih. Dan yang ketiga aku lupa namanya, tapi ini orange warnanya. Warnanya cantik sekali. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. 3 kartu ini semuanya the lovers, cuman dari beda deck. Oke. Aku harus disclaimer dulu, kalau ini adalah general reading, energi bisa resonate dan bisa tidak. Energinya bisa vice versa kalau aku ngomongin soal percintaan. Harus bijak dalam menelaah informasi dan harus bijak dalam bertindak, apalagi setelah menonton video ini. Oke? Jadi, untuk yang bingung cara pilihnya gimana atau butuh waktu, kalian bisa pause videonya. Oke, sekali lagi, pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Karena ini fun reading, diperuntukkan untuk having fun, diperuntukkan untuk happy. Kalian bisa pilih lebih dari satu, cuman fokusin dulu satu pilihan, oke? Dan pertanyaannya bisa siapa yang tergila-gila sama kamu, siapa yang lagi pengen banget deket sama kamu, siapa yang suka banget sama kamu, siapa yang ingin memelukmu atau memiliki dirimu. Jadi, dari tema tersebut ucapkan atau di kata-katanya diukir dalam hati pertanyaannya lalu memilih. Oke? Aku akan mulai aja langsung ke nomor pertama. Pilihan pertama. Halo semuanya, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi ada the lapis lazuli. Aku ngeliat orangnya intuitif ya. Right away orangnya intuitif, orangnya juga interest sama kamu karena hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang kamu minati. Jadi ada kesamaan soal entah itu hobi, entah itu hal yang kamu sukain. Misal kamu suka belanja, dia juga suka belanja. Jadi ada sebuah hal yang terkoneksi dari situ. Let's see ya. Aku bakal lihat energi dirimu dulu, dari energi dia dan ciri-cirinya. Okay? Spread that angel upon power like cutting resource. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to set people who pick lapis lazuli. Tell me about their current energy right now. Oke, jadi entah kenapa ya kepotong terus. Aku udah record, kepotong. Jadi kita mulai dari awal dulu ya. Jadi ini tentang energi kamu gimana, lalu energi dia, siapa dianya, ciri-cirinya gimana, lalu outcome-nya. Okay? Spread that and live on power like cutting goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth, give permission and protection to set for people who pick lapis lazuli. Tell me about their current energy right now. Ada Justice, ada energi Libra, ada Page of Cup, energi Water, Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku lihat di sini energi kamu orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang tegas. Di sini ada balance, jadi your energy sekarang lagi balance, lagi seimbang. The Page of Cups itu orang yang pintar berimajinasi, aka suka mengayal, suka menghalu. Dari energi kamu udah di posisi dimana siap buat nerima cinta, karena di sini Page of Cups itu dia penuh dengan penuh dengan hope, penuh dengan harapan, menginginkan sebuah hubungan, datangnya juga dengan ketulusan dan kesetiaan. Jadi kalian orang-orang yang setia. Aku lihat energinya banyak di green and blue, which is ada knowledge. Kalian punya knowledge yang bagus, and your heart chakra atau hati kalian lagi terang-terangnya. Untuk receiving love, aku bakalan lihat tentang energi orang tersebut. Energi dia.
energi dia maksudnya. Oke. Spirit guide, angel, kok ini Spirit guide, angel, divine power like guiding us, give information and protection to certain people who pick lapis lazuli. Tell me about that person who currently madly in love with them. Siapa yang tergila-gila sama kamu? Ada the Queen of Pentacles, ada the Four of Pentacles, ada Two of Cups, ada the Six of Cups, let's see, ada the Knight of Cups. Aku sama ya ngelihatnya, sama-sama suka hal-hal romantis. Kalau dari energi kamu di sini kan orang yang memang suka menghayal, tapi kalau dia orang yang tipenya tuh bisa merealisasikan gitu. Karena it's all about material things. Jika aku menghayalkan tentang sesuatu, aku harus bisa merealisasikannya. Energi seperti itu. Aku lihat di sini ada Queen of Pentacles, energi Taurus, Virgo, Capricorn, Four of Pentacles, secara financial secured. Aku ngeliat orangnya juga lumayan possessive, ingin mendekap, ingin memiliki. Two of Cups, partnership, cocok jadi partner. Bukan hanya partner di percintaan, tapi juga bisa di bisnis, pertemanan. Dia backing up kamu banget. Energi waternya juga ada, Pisces, Scorpio, Cancer. Okay, let's see ya. Di sini ada reflection. It means, kan yang aku bilang, dia pinter ngayal juga, tapi dia pinter merealisasikannya. Jadi ada aspek-aspek dalam hidupnya dia yang mirip sama kamu. Kalau misal kamu nanya siapa orangnya, kamu tinggal ngaca. Ada sisi-sisi kamu dan sisi dia yang mirip, yang aku bilang tadi. Intuisinya juga jalan, orangnya juga suka hal-hal seperti ini, hal-hal yang jatuhnya agak tidak bisa di jawab dengan logika. Aku juga melihat dia suka hal-hal yang berbau supernatural, cuman nggak banyak ya, karena di sini diseimbangin sama si material things, sesuatu yang konkret. Terus di sini ada Knight of Cups. Orangnya sangat romantis, gesturnya juga pergerakannya memang jelas, pergerakan untuk cinta. Jadi dia menggebu-gebu banget. Tipenya kalau misalnya lagi deketin orang, aku juga lihat orangnya kayak suka ngasih barang, ngasih hadiah, proposal, reflection, partnership. Jadi secara energi dia pun siap untuk memberikan. Kamu siap menerima, dia siap untuk memberikan. Jadi kalau kamu nanya apakah kecocokannya bagus. Maaf ya ini kalau misalnya tuh, kenapa sih suka nggak fokus. Terus kalau aku lihat di sini ada perpaduan antara earth sama water. Artinya dia itu kalau jatuh cinta kadang terlalu baper. Jadi kadang terlalu mewek-mewek gitu. Kalau misalnya karena dia suka cerita-cerita romantis gitu. Mau ini maskulin, mau ini feminin, dia suka cerita-cerita romantis. Ada orang yang kain banget. Ada orang kain tuh tulus banget dalam memberikan. Baik banget. Sampai-sampai dia tuh suka dimanfaatin tapi gak nyadar. Dan dia tuh nganggap nggak apa-apa gitu loh, dimanfaatin, gak sadar, tapi dia nggak ngerasa kekurangan, dan yang ngeliat adalah orang lain. Aku ngeliatnya dari Four of Pentacles di sini, yang aku lihat dia memang tipe orang yang sulit untuk melepaskan kenangannya. Ada perasaan seperti itu. Two of Cups itu datangnya karena cinta, partnership. Jadi kalau kamu nanya secara fisik, dia sangat atraktif, dia suka sama kamu, kamu suka sama dia, ada exchange perasaan. Jadi bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Oke, aku bakalan lihat dari tarot deck yang ini. Tell me more about who is this person. Spirit guide, angel, divine power like guiding us, who is secretly madly in love with them. With people pick lapis lazuli. Siapa orangnya? Ada the Temperance, ada energi Sagittarius, ada the Devil, energi Capricorn, ini konfirmasi kalau dia posesif. Ada Death, ada Scorpio, orang yang sangat misterius. Terus ada Strength, orangnya kuat. Ada energi Leo ya, jadi nafsunya juga gede.
dan energi four of wands. Aku ngeliat jelas kamu sama dia udah kenal sih ini ya. Kamu udah kenal dan kamu udah tahu orangnya. Jadi kalau four of wands itu bisa kamu punya background yang sama. Background tuh secara akademik, secara keluarga, jadi ada sesuatu yang sama. Dan ini konfirmasi reflection, cermin. Jadi dia adalah cerminan dirimu. Ada support dari orang-orang sekitar yang besar banget untuk kalian bersatu. Di sini juga ada balance. Positif balance-nya juga pasti ada negatifnya. Negatif dari orang ini adalah posesif dan obsesi. Kenapa aku bilang obsesi? Karena kadang-kadang dia sampai bisa dibilang sampai kekeh, sampai terlalu besar untuk memiliki. Kadang-kadang energi yang terlalu itu bahkan akan memberikan kamu energi negatif kan. Jika kamu terlalu cinta sama seseorang, it's not love, itu possession, ingin memiliki. Dia punya rasa ingin memiliki yang besar. Karena walaupun dia suka menghayal, suka memberikan cinta, memahami soal perasaan, tapi dia juga ingin sesuatu di tangannya dia gitu. Aku ngeliat secara fisik orangnya, ini kita pakai intuisi ya. Kalau yang aku lihat kulitnya itu ada yang fair skin, tapi nggak ke putih fair banget ya kayak kulit aku gini. Dia lebih kayak ke sawo matang ke coklat. Terus yang aku lihat memang mengkilap. Iya, jadi kayak shining gitu loh, nggak kucel. Terus kalau misalnya dari segi sudut pandang, itu sudut pandang yang bikin aduh dia kenapa ya gitu sama aku gitu loh. Jadi kitanya insecure kalau diliatin. Ada orang yang kelepak-kelepak kalau diliatin, aduh emang ada yang kelepak-kelepak, tapi ini lebih bikin kayak aduh kenapa ya dia gitu, kayak bikin insecure. Aku ngeliatnya di sini juga secara fisik, dia orang yang kalau kamu deket dia nih adem aja gitu, tenang, kayak ingin bersandar. Terus di sini ada Death. Orangnya sangat misterius, tidak dipungkiri. Dia pernah mengalami suatu kejadian dalam hidupnya dia, akhirnya shifting. Dari dulunya dia kayak A, sekarang dia kayak Z. Nah, di posisi Z ini, dia seperti bercermin sama kamu. Karena di sini ada Death, aku juga ngelihat awal mula ini terjadi karena memang ada addiction to pleasure atau ada sebuah hal yang merantai dirinya. Entah ini dulu dia nilai seseorang based on-nya dari fisik, segala sesuatu yang material things, atau nilai orang dari uang. Ada suatu perubahan. Yang aku lihat cara dia berkomunikasi juga bagus. Dia punya sesuatu yang balance saja. Dia balance-nya adalah jika dia merasakan sesuatu, nih contoh, aku sayang kamu, dia bisa mengungkapkannya, tapi bukan mengungkapkannya cuma ala-ala sayang doang, enggak, cuman memang mengungkapkan benar-benar kita paham gitu, jadi mudah dipahami orangnya. Yang aku lihat energi healingnya juga ada besar. But kalau the temperance itu orang-orang yang bekerja di dunia healing, memang ada dokter, farmasi, chemist yang berhubungan sama psychic atau berhubungan sama psikologi, terus yang berhubungan sama humanitarian, orang yang netral kalau misal di lingkungan sekitar dan okay. Kalau the devil itu dia kerja selalu all out 100%. Jadi kalau misalnya dia pengusahanya lumayan sukses, dan kalau dia pekerja kantoran, dia pasti jabatannya tinggi. Death itu adalah sosok orang yang bekerja di bidang yang tadi healing, dokter-dokteran, bedah-bedahan, terus juga ada di bidang asuransi, karena kalau ada itu berhubungan sama kehidupan juga, konsultasi. Dan strength itu orang yang bekerja di dunia membatasi, kayak kita mediumisasi, diplomasi, orang yang bekerja di publik atau kayak anggota DPR gitu loh. Anggota DPR kan membatasi, menjembatani maksud aku antara si negara sama rakyat kan, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Ada yang kerja di ambasador,
Ada yang kerjanya sama animal. Kalau The Strength buat kerjanya juga di publik ya. Sini for of ones. Ada yang bekerja di soal dekorasi, organizer. Let's see ya. Aku lihat di sini. Strength. Orangnya punya passion yang besar banget, desire yang besar banget yang aku bilang. Jadi kayak ini the devil sama the strength itu konfirmasi kalau nafsunya gede banget ya. Aku bakal lihat lagi tentang apa yang mesti kamu tahu tentang orang ini, baru outcome ya. Apa yang mesti kamu tahu tentang orang ini. The Queen of Cups, the Wheel of Fortune, the Ten of Pentacle-nya besar. Dia punya keluarga atau dia datang dari keluarga yang terpandang di masyarakat, disegani di masyarakat, atau kakek neneknya disegani sama masyarakat. Karena kalau di sini seperti dia sudah punya backingan dari dia lahir, financially dan prinsipal dia aman. The Four of Swords di sini dia orangnya juga punya koneksi alam bawah sadar yang bagus, jadi bisa menyentuh kamu secara alam bawah sadar. The Wheel of Fortune secara finansial udah pasti bagus ya, orangnya laki, orangnya beruntung. Nah, keberuntungan yang dapat itu di lahir. The Queen of Cups yang perlu kamu tahu dari orang ini adalah dia baperan. Secara fisik memang dia indah dilihat ya, adem kayak ngeliat dia. Aku juga ngeliat di sini dari The Wheel of Fortune kamu bisa dealing sama Sagittarius, Cancer, and Pisces. Ini adalah orang yang juga lagi belajar tentang startup. Karena yang namanya The Wheel of Fortune kan ngikutin zaman roda kehidupan. Jadi pekerjaan yang dilakukan ngikutin zaman sekarang. Misalnya sekarang zamannya lagi startup nih, dia belajar tentang startup. Atau lagi booming tentang skincare, dia pun memahami bisnis skincare itu gimana gitu. Investor, saham, ketemu kamu karena destiny, karena memang takdir. Aku bakal lihat outcome of the situation. Ada The Wheel of Fortune, beruntung sekali. Ada The Five of Swords. Ini komunikasi kamu juga harus jelas biar bisa nyimbangin dia ya. Karena kalau misalnya ada The Five of Swords, tidak dipungkiri konfliknya dasarnya karena komunikasi. Jadi untuk suatu hubungan itu berhasil, komunikasi juga harus lancar. Jangan pakai kode-kode sama orang ini, karena kan dia gampang baper ya. Jadi jaga omongan, jaga bicara. Three of Cups, reunion. Ini kamu bakalan ketemu orang ini sebentar lagi, karena ini datangnya dari dunia pertemanan. Kalau misalnya kamu nanya siapa orangnya, kamu udah kenal sama orang ini. Jadi ini bukan orang yang baru tiba-tiba datang, karena ini orangnya udah kenal sama kamu. The Five of Swords, Three of Cups. Ada energi ini juga ya. Kalau Three of Cups, friendship, friendzone, tapi base-nya dari loyalty. Yang aku bilang, kamu ketemu sama orang ini dasarnya karena memang ada sebuah takdir yang mempertemukan. Istilahnya ada keberhasilan di hubungan karena memang di blessing. But I'm going to find more answer dari sini. Tell me more about this connection. Ada children, your love life is being affected by children. Kamu bisa temenan sama dia dari kecil, dari lama. Ada getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Jadi bond kamu atau koneksi kamu makin kuat, makin besar. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi buka hati kamu untuk nerima. Karena waktunya memang untuk kamu menerima. Aku bakalan tambahin soal ininya dia ya. Inisial.
ada R, ada P, ada C, ada N, ada B, ada E, ada V, ada S, ada F, ada O, X, E, W, S. Jadi ada R, P, C, N, B, E, V, S, F, O, X, E, W, S. Salah satu hurufnya ini ada di namanya dia atau inisialnya ada di huruf-huruf ini. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau book personal reading, bisa kontak aku langsung, atau kamu mau nanya tentang orang ini, bisa kontak aku langsung di bawah. Siapa yang tergila-gila sama kamu, siapa kehidupan kamu percintaan selanjutnya seperti apa, linknya ada di bawah. Oke? Kalau mau request, boleh banget, silahkan komen di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih dimension atau batu yang warna hitam putih ini, aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, energi dia, kecocokannya gimana, lalu siapa dia dan outcome-nya. Oke? Sini aku ngelihatnya orangnya memang punya perbedaan yang jelas sama dirimu, ada hitam dan putih. Karena kayak ada banyak hal sifat baik dan buruk kayak dia yang kayak mungkin tidak sejalan sama kamu, tapi mengisi satu sama lain. Oke, Spirit Guide, Angel, Divine Power, White Light, God, Innocence. Yang aku dengar ada duality ya dari dia. Duality itu artinya contoh ya, dia ke teman-temannya dilihat sebagai A. Nah, kamu ngelihat dia sebagai Z gitu. Jadi ada sebuah perbedaan dari segi watak yang diperlihatkan. Okay, Spirit Guide, Angel, Divine Power, Light, God, Innocence. I'm listening my ghost, I can speak the truth, give me permission and protection to set show people who pick dimension stone. Tell me about their current energy right now. Your current energy right now. Ada Two of Swords, ada Crossing Road. Kenapa kamu lagi bingung? Langsung ada The Moon. Ada your intuitive person ya. Kalau The Moon di sini cuman lagi dalam kebingungan karena kehidupan kamu terbiasa menggunakan segala satu sistem yang praktikal, yang praktis, dan yang logik. Kamu ditemukan dengan diri kamu yang baru saat ini dengan sifat yang lebih kayak abis awakening kan, aduh kok nggak sesuai sama logika gitu loh. Jadi ada crossing road di sini. Your energy sekarang memang lagi keadaan bingung, pasif. I see kamu punya ada yang dua pilihan, dua jalan kehidupan, lagi menentukan pengen jalan kehidupan yang mana. Aku juga ngeliat di sini orang yang dengan energi air. Energi air itu Gemini, Libra, Aquarius, fire sign, Aries dan Sagittarius. And then energi the Moon, which is Pisces. Oke, intuitif, perasa, tapi kamu juga akhirnya gini, kamu nemukan kamu bisa entah yang bisa punya skill empati yang bagus, tapi itu tidak sejalan sama logika. Kenapa aku bisa merasakan ini padahal aku nggak ngelakuin ini gitu loh. Contohnya seperti itu. Ada sebuah keberanian dari dirimu, dari King of Wands di sini, tapi sifat dasarnya adalah orang-orang yang indecisive. Indecisive tuh orang-orang yang aduh aku mau A sama mau B deh. Kalau kamu es krim apa? Mau es krim vanilla atau pengen es krim strawberry? Vanilla apa strawberry ya? Dua-duanya kayak enak deh. Pengen dua-duanya gitu. Tapi harus milih satu gitu loh. Orang-orang yang indecisive. Oke. Let's see tentang orang itu ya. This is you. Your core sebenarnya ada The Moon, which is orang-orang yang memang bakatnya itu intuisinya kuat, bakat
psychic-nya bagus. Orang-orang yang fertility-nya juga bagus, ngikutin siklus the moon, ngikutin siklus bulan. Jadi saat full moon kamu bakalan intuisinya tajam banget, kuat banget. Tapi saat the moon is udah menipis, udah ke waxing, udah ke half moon ke waxing, kamu jadi kayak ngikutin gejolaknya gitu. Jadi aku lihat di sini orang-orang yang punya bakat intuisi yang kuat, karena semakin nambah umur, semakin clear ya visionnya. Aku bakal lihat tentang energi orang tersebut. Spirit guide, angel, divine power, light guiding us. Tell me about that person that madly in love with the people who pick the dimension stone. Ada death, orang yang lagi dalam masa perubahan. Ada the king of cups, queen of cups. Ini orangnya penuh dengan cinta, tapi dia orang yang stabil, just good. Kamu ada kebingungan, sedangkan dia stabil. I need just one more. Ya udah, kalau maunya 2. Oke, ada the seven of cups. Oke, ada energi Scorpio, energi Pisces and Cancer. The Wheel of Fortune itu Sagittarius, Cancer, Pisces. Ada fire sign Aries dan Sagittarius. Oke, kamu dealing sama seseorang yang bisa menghangatkan kamu kalau lagi kedinginan, memberikan kamu kesejukan saat kamu kepanasan. Jadi ada sebuah perbedaan yang jelas ya. Jadi di sini ada duality, which is kalau dari sini kan lihat, walaupun dua-duanya cups energinya, ngeliatnya ke arah yang berbeda. Artinya dia tahu tempat, dia tahu menempatkan diri. Di sini ada sebuah transformasi yang besar yang dia alami dalam hidupnya dia. Datangnya juga dari keamburadulan, dari hal-hal yang wrecking, hal-hal yang rusak. Jadi dia tahu nih sisi dia yang udah nggak lagi bagus. Akhirnya dia rubah, dia hilangkan. Terus dia berubah jadi orang yang memang bisa mengontrol emosi. Jadi emosionalnya stabil. Aku ngeliat juga secara keberuntungan dia ada. Bagus keberuntungannya. Orang yang punya banyak pilihan dalam kehidupan. Orang yang komunikasinya lebih suka komunikasi by chat, by internet atau texting komunikasi. Terus di sini aku lihat orangnya suka traveling. Tidak dipungkiri, beberapa dari mereka memang ada perbedaan jarak antar dirimu, karena aku ngeliat ship, walaupun direct di sini shipnya, jadi dia ada perjalanan yang harus dianya balik pulang ke rumah, tapi dia harus settle di sana atau dia harus tinggal di sana beberapa saat, tapi menginginkan kembali. Aku bakalan konfirmasi about this person energy. Spirit guide, angel, divine power, like God, and God search. I'm gonna say my ego so can speak the truth, give you permission and protection to see through people who pick up the dimension stone. Tell me about the person that madly in love with them. Who is this person? Ini ada energi couple juga ya. Ada beberapa dari kalian yang udah jadi pasangan, tapi ada beberapa. Who is this person? Ada the Nine of Pentacles, ada the Eight of Pentacles. Financially okay ya, aku lihat financially good. Secara finansial bagus. Four of Pentacles. Ada Three of Wands. Iya, ada jarak antara kamu sama dia yang lumayan jelas. Di sini orangnya juga passionate banget. Ada kemakmuran yang jelas, tanggung jawabnya besar di pekerjaan. Tell me more about who is this person. Oke, yang aku lihat jelas di sini dia adalah sosok orang yang pernah merasakan sakit hati. Jadi dia tidak akan mengulangi sakit hatinya lagi. Agak sulit untuk nyentuh hatinya dia. Eight of Swords. Dia ada insecurity juga ya. Let's see di sini the Nine of Pentacles. Oke.
yang aku lihat dari sini, dia adalah sosok orang yang memang mempunyai perjalanan percintaan yang lumayan panjang, pernah kenal beberapa orang, pernah merasakan sakitnya juga. Aku ngeliat dari dalamnya dia sendiri udah berubah, dan di sini ada Eight of Pentacle, artinya fokusnya memang lagi ke finansial, fokusnya lagi ke rumahnya dia sendiri, fokusnya lagi ke rumah tuh dalam arti ke dirinya dia sendiri, ke keluarga inti, ke ayah, ibu, ke saudara. Terus bentar, ini clear energi sebentar. Jadi kayak langsung kelihatan memori masa lalunya gitu kan. Jadi yang aku tarik aja ya, simpulkan, dia pernah, yang tadi aku bilang, pernah mengalami masa lalu yang memang akhirnya membuat dirinya kayak udahlah, lebih baik single daripada bareng sama seseorang, ribet gitu loh. Intinya seperti itu. Aku ngeliatnya, kalau kamu nanya, dia tuh single banget. Dia tipe orang yang nyaman sama kehidupannya sendiri. Dia lagi banyak fokus ke dirinya dia sendiri, yang bilang untuk memperbaiki dirinya dia sendiri, mengokohkan prinsipnya dia, mengokohkan cita-citanya, masa depannya dia, fokus ke finansial untuk masa depan, bukan hanya saat sekarang. Terus kalau yang aku lihat memang energinya longing, menginginkan sosok orang yang pas nih sama aku gitu. Ada memori masa lalu yang dia kekep. Jadi kayak kalau dibilang ya, masih ada baggage masih ada sebuah keinginan di masa lalu yang belum terrealisasikan, atau memori-memori indah di masa lalu yang belum bisa dilepasin gitu. Terus di sini aku bakalan lihat lagi ya tentang orangnya seperti apa. Tell me more about who's this person. Madly in love with people of the Dimension Stone. Ada the Three of Pentacle. Ada the Two of Pentacle. Three of Swords. The Magician. Oke. Yang aku lihat jelas adalah emang dia lagi happy banget being single, jadi orang yang sendiri, punya kehidupan sendiri. Ini konfirmasi. Jadi kayak masa lalunya dia emang ambiar banget. Ada rasa sakit yang dirasakan, sulit untuk memilih juga ada. Ini mirip sama kamu, indecisive orangnya, sulit untuk memilih. Tapi Two of Pentacle ini konfirmasi tentang ada jarak antara kalian berdua, ada perjalanan yang harus dilalui untuk ketemu sama kamu. Terus the Three of Pentacle, aku lihat di sini memang gini, aku jungkir balik, berdarah sampai darahnya tinggal air doang demi pekerjaanku, demi kesuksesan aku. Jadi yang diutamakan saat ini memang pekerjaan. Jadi kalau misalnya kamu nanya, dia tidak pusing soal finansial ya, tapi memang kayak kerja gitu, overwork banget orangnya. Terus di sini ada kepenatan sih memang. Dan dia bisa komunikasi sama kamu dengan cara yang manipulatif, dengan cara sesuka hatinya dia juga. Terus di sini dia orang yang lumayan suka art, suka seni. Tapi kalau The Magician itu energi Virgo dan Gemini. Ada purpose. Kalau komunikasi itu ada niat, ada sesuatunya. Orangnya punya banyak potensi, yang dilakuin banyak. Oke, terus di sini ada the Two of Pentacle. Dia mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Aku bakalan intip aja ya, lihat fisiknya gimana nih orang. Tell me more about this person. Aku tidak melihat orang ini. Kalau orang ini laki-laki, aku nggak ngeliat dia rambutnya pendek. Jadi rambutnya memang lebih dari telinga. Kayak berewokan gitu loh. Ada kumis, kalau enggak ada beroknya. Kulitnya putih, kulitnya tidak terlalu gelap, nggak putih ke sawo matang, nggak ke gelap coklat gitu. Orangnya juga tipe orang yang bisa dibilang nggak kurus banget gitu loh. Nah itu kalau yang maskulin, kalau yang cowok. Sorry, kalau yang perempuan
aku ngeliat dia adalah sosok orang yang memang kulitnya lebih mudah terbakar ya di sinar matahari. Jadi aku ngeliat dia jarang keluar rumah nih kalau siang-siang. Terus yang aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang unik. Jadi dia tipe orang yang enak dilihat tapi cantiknya beda dari cantik yang lain. Jadi one of the kind. Terus kalau aku lihat di sini ada beberapa dari mereka yang rambutnya ekal, wavy, gak lurus gitu. Oke, aku juga ngeliat di sini dia sosok orang yang dua-duanya dia bos ya, nggak suka baju yang fit banget di badan, dia sukanya yang loose. Terus di sini aku ngeliatnya dia juga suka beraktivitas di malam hari. Aku bakal konfirmasi deh ya. Tell me more about this person. Who is this person that secretly madly in love with the person of Big Dimension Stone? Iya, ini ada jarak antara kalian berdua, suka stalking sosial media. Ada The Wheel of Fortune lagi, orangnya memang sangat beruntung tapi pasif ya, karena memang dia lagi kemarin tuh aku sakit hati gitu. Kemarin aku pernah menjalani sebuah percintaan dengan banyak harapan, tapi ternyata aku dikhianati. Tapi akhirnya hubunganku kandas. Aku suka sama kamu, aku interest banget sama kamu, tapi aku ada rasa takut gitu. Walaupun emosional aku sekarang stabil karena aku nyaman sama kehidupan aku sendiri, cuman aku masih jaga jarak karena aku nggak tahu nih kita kemana ke depannya, karena banyak perbedaan antara kamu dan aku gitu. Aku jadi menyampaikan pesannya ya. Terus di sini ada stalking sosial media, iya. Jarak yang lumayan jauh antara kamu sama dia, iya. Orangnya juga punya masa depan yang bagus. Jadi kalau kita ngomong soal masa depan, dia orang yang bisa ngikutin zaman lah. The Hangman di sini ada energi Pisces sama Leo. Itu dia orang yang memahami koneksi antara dirinya sama yang di atas. Karena hidup ini bukan hanya soal material things, oke? Aku bakal lihat outcome deh ya. Outcome of the situation. Ada The Chariot, ada The Lovers, ada The Seven of Wands. Jadi outcome-nya adalah ada sebuah perjalanan yang dia akan lakukan, movement. Jadi dia tipenya mageran, terus akhirnya dia bergerak untuk bertemu. Karena The Lovers adalah sebuah pertemuan, tapi juga pilihan. Dia memilih dirimu. Dan The Seven of Wands lumayan ya, perjalanannya butuh endurance atau butuh kekuatan. Jadi kalau yang namanya endurance itu, The Seven of Wands itu kayak gini loh, kayak kita dilatih. Contoh, kamu suka main bulu tangkis kan, yang gak usah main bulu tangkis ya udah punya skill terus udah kamu tiduran rebahan, gak gitu kan. Tapi kamu everyday kamu latihan itu, kamu poin positifnya adalah kamu semakin jago, poin sisi lainnya adalah kamu capek, terus kamu banyak luangin waktu. Sama seperti ini, tapi benefitnya ada gitu. Oke? Aku bakalan lihat dari Oracle card. I just need 2 card. Reconciliation, someone is from the past is returning to your life. Ini untuk beberapa dari kalian, ini orang dari masa lalu, orang yang kemarin. Cuman bukan kemarin yang kayak kemarin-kemarin ya, orang yang sudah pernah kamu kenal. Someone from your past returning to your life, yang udah nggak ada, datang kembali. Ini bisa secara harfiah atau memang secara metafora. Kamu hidup di dunia ini, kehidupan sebelumnya pernah ketemu sama orang ini, ketemu lagi di kehidupan sekarang. Ada honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi ini kalau kamu bersama dia, ibaratnya kayak honeymoon, enjoying waktu bersama, engage. Drop your phone. Kalau ketemu sama orang, respect orang itu. Udah singkirin handphone kamu, singkirin sosial media, ngobrol satu sama lain. Oke?
Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kalau kamu boleh like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share. Kalau misalnya mau book personal reading, bisa komen, bisa linknya ada di bawah, diklik aja linknya dan chat aku. Nomornya juga ada di bawah. Kalau misalnya mau book, kok aku ngomong belibet ya. Kalau misalnya mau request, boleh komen di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilih orange stone yang warna orange ini. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, lalu energi dia, kecocokannya gimana, terus siapa dia dan outcome-nya. Oke? Dari sini dulu kita lihat. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Harmoniously, my ghost can speak the truth, give you permission and protection to see through people who pick the lovers. Choices number 3. Okay, tell me about the person who picked the orange stone. Tell me about their current energy right now. Ada the Ten of Pentacle, energi luck. Kamu adalah orang-orang yang beruntung di dunia ini karena kamu punya keberuntungan, punya fortune yang bagus. Di sini Seven of Swords. Kamu pernah ngerasain kehilangan. Aku secara energi lihat Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. I need to find their core. Tell me about this person. Nine of Cups, orang yang suka bermanifestasi, suka berdoa, suka berharap. Aku juga ngelihat kamu punya energi water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini adalah orang-orang yang setia, orang yang galak, tapi setia, tapi stabil. Oke, jadi aku bakalan lihat energi orang itu terlebih dahulu. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Tell me about their person that madly in love with the people who pick the orange stone. So my ghost can speak the truth. Ada judgment. Wow, another tower. Ada the Queen of Wands. Tell me about this person energy that madly in love with the people who pick orange stone. Okay. Aku rapihkan dulu ya. Dari sini aku terlihat orang yang memang sedang mengalami spiritual awakening. Ada energi judgment, artinya ada Scorpio, Aquarius, ada the Tower, Capricorn, Aries, Scorpio, ada the Queen of Wands, energi fire, ada banyak nih ya energinya, elemennya banyak ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada Eropan, Pisces, Taurus, Libra. Aku juga ngeliat orang yang memang secara personally sekarang lagi into apa ya, bisa dibilang mempelajari soal agama atau mempelajari soal spiritual. Orang yang percaya akan pernikahan, orang yang percaya akan komitmen. Aku lihat di sini dia ada energi orang yang penuh dengan peacefulness. Di luarnya loh ya, dalamnya gini. Di luarnya emang damai banget, tapi di dalamnya ada tower moment. Dia orang yang memang suka belajar. Terus di sini ada orang yang melakukan apa yang dia lakukan sekarang karena memang past life-nya dia ngelakuin itu. Jadi pekerjaan sekarang memang sesuai sama apa yang dia lakukan sebelum dia lahir di muka bumi ini. Ada yang berhubungan sama musik, ada yang berhubungan sama seni, ada yang berhubungan sama political, ada yang berhubungan sama hakim, itu jatuhnya di law ya, di hukum. Ada yang berhubungan sama spiritual, agama, ada yang industri yang ngikutin tradisi. Tuh, nah ini tergantung sama letak dia di mana lahir ya, jadi tergantung itu. Oke. Dari the tower aku ngelihat orang yang memang bekerja di konstruksi. Oke.
Dia orang yang clear kalau komunikasi, jelas kalau komunikasi. Dia punya logika yang bagus, akademiknya bagus dia. Jadi dia punya latar belakang akademis atau perkuliahan yang bagus, sekolah yang bagus. And then judgment di sini kan ada reflection ya. Aku ngelihatnya juga orangnya sangat protektif untuk dirinya dia sendiri dan knowledge. Dan kalau yang namanya reflection, kamu sama dia ngobrol nih contoh, kamu bisa dapat pemahaman banyak karena dia bisa ngasih saran-saran atau pesan-pesan yang bagus. Dia pinter buat coaching. Ada The Tower, itu adalah orang-orang yang lagi spiritual awakening. So ada hal yang dia tahu dia paham sebelumnya, ternyata dia nggak tahu. Tiba-tiba dia tahu, saat tiba-tiba dia tahu, war, kaget, destruction. Terus yang tadinya dia hidup secara cara pandang dia, secara logika dia, secara idealisme dia, bagi dia benar, ternyata ada sesuatu yang dia sadar, oke, nggak bener nih, ternyata aku duar gitu. Jadi ini adalah sebuah fondasi yang dihancurkan dan dibangun ulang kembali. Fondasi apa? Fondasi kehidupannya dia. Ada momen seperti ini. Orangnya ambisius banget, orangnya penuh dengan passion, penuh dengan gairah, karena potensi dirinya besar banget. Tapi dulunya dia agak gak sabar. Sekarang perlahan dia jadi orang yang sabar, dia orang yang nunggu hasil. Terus aku lihat di sini ada sebuah kedewasaan yang besar banget sama orang ini. Aku ngelihat ya, di sini powernya besar. Jadi orang yang memang secara di masyarakat dia orang yang bisa dibilang punya influence di sekitarnya. Terus aku juga ngeliat di sini dia orang yang tulus, jujur kalau berkata-kata, karena dari sini ada victory dan ada judgment. But kalau yang aku lihat dia orang yang pintar beradaptasi. Aku bakalan konfirmasi dari deckline. Spirit guide, angel, divine power, what like God, and God says, tell me about who is this person that madly in love with people who pick orange stone. Orangnya satu, Eight of Swords, the Emperor, and Ace of Cups. Ada the Nine, the Eight of Cups, Seven of Swords, Eight of Pentacle. Okay. Ada energi Aries. Orangnya egonya besar, prinsipnya kuat, orang yang kokoh loh. Misalnya ya, walaupun dia ada tower moment tuh, yang aku bilang, kok ini orang di luarnya santai banget, santai ya. Orang kalau misalnya ngalamin apa yang dia alamin pasti udah mewek-mewek. Aku juga, kalau aku sendiri aku udah mewek-mewek, udah meratapi nasib, merana curhat sana sini. Tapi dia enggak, dia tipenya yang stabil aja udah gitu. Jadi kelihatan gak ada masalah. So dari rootsnya dia sendiri, dari dasarnya dia sendiri, entah ini pemahaman keluarga atau proteksi dari keluarganya sendiri. Proteksi dari keluarga tuh contohnya ya leluhur misalnya jagain dia, atau wejangan-wejangan yang diberikan orang tua, itu yang memberikan dia kekuatan. Dia balance banget loh spiritualnya dia sama duniawinya dia. Orang yang pekerja keras, dia juga orang yang memang ready to move on, siap buat move on. Terus aku ngelihatnya di sini dari Seven of Swords ada sebuah, kan kalau di deck biasa kayak itu. Jadi gini, ada sebuah insecurity yang atau ketakutan dia yang ngejar dia sampai sekarang, dan dia masih belum menghadapin. Shadow Sword-nya masih ada mau enggak buat dihadapin gitu. Terus di sini ada, dia tipe orang yang lebih baik aku kabur dari drama dibanding aku ikutan drama gitu. Terus Ace of Cups, surprisingly orangnya penuh dengan cinta loh, punya banyak cups tuh bisa diberikan. Jadi cupsnya juga meluap-meluap. Oke, kalau di sini aku ngelihatnya emang, ini
ini korelasi ya, dia punya cups yang meluap-meluap. Terus tapi mudah tumpah. Jadi karena meluap-meluap, karena kebanyakan, kadang-kadang kalau dia suka sama orang, terlalu suka, gampang boring, gampang move on gitu. Aku juga ngeliat orang yang mudah untuk bisa merasakan cinta juga. But the Ace of Cups di sini orang yang baru dalam hidup kamu. Karena ada Ace of Swords sama Ace of Cups ya, jadi komunikasi baru, orang baru, cara komunikasi baru, cara perhatian baru. Cuman aku lihat jelas dari segi aura, aku ngeliat auranya emang ke arah biru tua. Jadi walaupun ada knowledge, walaupun ada kedewasaan, tapi dibarengin sama hal-hal yang fearness, ketakutan. Terus di sini ada purple, tapi purple-nya sangat dark. Purple, jadi dia punya intuisi yang kuat tapi denying, punya spirituality atau kemampuan supernatural tapi denying, ditolak sama dia. And then the Emperor, kita balik ke Emperor ya. Kalau misalnya dia adalah seorang perempuan pun, dia punya maskulin yang besar. Jadi ini mau soal energi maskulin yang besar. Pinter buat entrepreneur, pinter buat membuka usaha, pinter buat nge-leading orang. Nge-leading tuh memimpin, bisa memimpin perusahaan atau memimpin grup. Cuman aku lihat di sini memang orang-orang yang pintar berpolitik ya. Mau dia kerjanya bukan politik atau enggak, pintar berpolitik, rule maker, dia bikin rulesnya sendiri kemana-mana. Terus bisa bekerja di militer atau di pemerintahan. Cuman aku ngeliat secara material things atau secara financially sukses, punya usaha yang sukses. Dia orang tipe yang mendominasi, gampang marah, gampang tersulut, dimana kesenggol langsung ngomel-ngomel. Terus dia adalah figur orang yang memang terkemuka di sekitar. Oke, aku bakal lihat lagi tentang orang ini. Tell me more about who is this person that madly in love with you. Ada the devil, ya orangnya posesif loh. Posesif sekali. Jadi walaupun tenang-tenang, kalem-kalem di luar, tapi dalamnya posesif. Posesif manipulatif. Dia orang yang pintar buat memvisualisasikan sesuatu. Dia punya anger issue ya, punya masalah di emosional yang ke arah emosional marah. Emosional kan banyak tuh. Dia lebih seperti orang yang suka marah, suka ngomel. Di sini ada energi Capricorn, ada energi Virgo Gemini. Kalau misalnya kita ngomongin soal the devil, udah pasti orang yang punya sexual attraction yang besar, chemistry-nya gede banget. Jadi kalau orang ngeliat dia langsung kayak kelepak-kelepak, aduh tuh orang hot banget. Terus di sini orang yang egonya besar, dibarengin sama si the Emperor, apalagi tuh. Terus udah gitu dia tipe orang yang punya sebuah adiksi. Adiksi kan bukan hanya narkoba ya, astaga, bukan hanya obat-obatan, tapi adiksi itu bisa kayak kita tuh suka belanja mulu. Dia ada adiksi seperti itu untuk feeling a whole. Jadi dia punya sebuah addiction buat menutupi kekosongan. Nah, itulah kekosongannya kita kan. Nah, namanya itu terjadi di masa lalu ya. Jadi it's about what happened in our childhood, apa yang terjadi di childhood kita. Kadang dia gini, diharuskan untuk langsung growing up. Jadi dia pernah punya masa lalu trauma atau childhood yang memang bikin dia menjadi saat ini. Itu harusnya di healing atau harusnya diiyain atau harusnya diterima, tapi dia tuh kayak mencoba buat ngelawan karena aku kuat kok gitu loh. Tipe orang yang secure-nya gede banget, jadi dia bisa melindungi, tipe orang yang ngelindungin walaupun dia perempuan ya. Dia galaknya tuh kalau misalnya pasangannya dia apa-apain, dia langsung gercep ngomel-ngomel gitu. The Magician adalah tipe orang yang bisa manifestasi, tapi kreativitasnya bagus banget. Passion, pinter buat bikin trik-trik,
untuk bisa mendapatkan dirimu. Cuman kalau The Queen of Swords ini konfirmasi orang yang cukup galak ya. Jadi orang tuh males kalau berdebat sama dia, ujung-ujungnya entah kalah atau dia marah gitu. Tell me more about this person. Who is this person? I'm only in love with people who pick orange stone. Financially dia nyaman. Ini ada the moon, ada intuisinya juga bagus. Oke. Dia punya orang-orang yang sekelilingnya itu kayak happy ngeliat dia bahagia karena kecipratan. Happy ngeliat dia sukses karena kecipratan. Terus aku ngeliat orang-orang sekitar supportive, cuman itu denying intuisi soalnya dia, makanya banyak tower moment. Kita kalau ngedeny atau kita ngelawan spiritual path kita bakalan banyak ngalamin si tower moment itu. Bakal banyak ngalamin hal-hal dimana yang tadinya kita pikir benar akhirnya ternyata terungkap tidak sesuai gitu. Jadi banyak ibaratkan gini, yang aku pernah dengar ada quotes yang aku pernah lihat, kita itu kalau ngalamin depresi, kalau kita ngalamin sebuah posisi dimana kita tuh gak nyaman sama kehidupan kita gak nyaman sama keadaan kita, itu artinya role yang kita lakukan bukan sebenarnya, atau peran yang kita lakukan adalah bukan peran kita. Jadi ada sebuah topeng yang gak pas, atau ada sebuah sebuah mold, itu cetakan, itu bukan punya kita gitu, ibaratkan gitu loh. Kayak contohnya ya, kehidupan ini kayak film lah, kita jalanin peran orang terus akhirnya gak nyaman, kita harus singkirkan peran orang itu. Bukan singkirin orangnya, cuman singkirkan kita dari posisi yang memang fake, kepalsuan. Jadilah diri kita sendiri gitu loh. Nah, dia orang yang tipenya tuh aku harus kuat. Dia gak berani buat merasa fragile, dia gak berani buat vulnerable, dia gak berani buat ngerasa rapuh. Karena yang aku lihat ini lebih kayak ketentuan sosial atau tuntutan kehidupan dia. Tapi dia juga ada posisi dimana aduh kok aku bisa ngerasain ini ya, tapi ini gak masuk logika nih, bodo amat gitu loh. Dia ada momen seperti itu yang akhirnya ngejar-ngejar terus. Aku bakal lihat outcome ya. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang tema ini, siapa yang tergila-gila sama kamu bisa book personal reading. Atau kamu mau tanya tentang orang spesifik, kamu bisa klik aja linknya di bawah. Okay? Tell me more about the outcome of the situation. Kebanyakan just need 3. Ada 3 of Wands, motivation. Dia bakalan banyak kasih kamu motivasi sih yang aku lihat. Banyak kasih kamu wejangan, banyak kasih kamu jalan untuk kemana mau sukses. Karena kalau misalnya 3 of Wands sebenarnya kayak udah menentukan pilihan, kayak dia memilih kamu tapi masih nunggu dulu nih. Di sini ada recovery, karena yang aku bilang dia masih ada problem dalam kehidupannya, kamu berdua pun masih harus ada recovery-nya. So Pentacle nanti ada sebuah opsi. Jadi kalau misalnya outcome ini masih 50-50, bisa dia ke kamu atau kalian bersatu, atau memang kalian butuh jalannya masing-masing dulu. Okay? Ada trust, the situation is calling for you to have faith. Jadi situasi ini meminta kamu untuk mempunyai rasa kepercayaan sama yang di atas untuk membantu. Aku lihat juga bisa minta bantuan teman-teman ya, karena ini ada energi teman-teman juga yang bantu. You deserve love, you are lovable. Saat kamu ngerasa diri kamu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan cinta yang better akan hadir dalam hidup kamu. Kamu terima atau enggak? Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini akan membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu bisa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau request, kamu bisa komen di bawah. Dan kalau mau book personal reading, kontaknya ada di bawah. Kontak aku dan linknya ada di bawah. See you next reading. Bye!